ya sekarang meskipun sesantai itu pun di rumah tangga kan aku juga tetap harus nyiapin ya gitu, kayak ke suami tuh untuk baju lah apa ya, itu kesibukan baru lah gitu, lucu gitu. Karena aku juga kalau pergi-pergi gitu kayak sekarang tuh lebih, karena kan udah lebih bareng ya gitu, jadi kayak nyiapin outfitnya suami misalnya, terus kalau misalnya nyiapin apa yang dia suka, makanan atau apa. Itu kesibukan baru loh ternyata. Kalau sibuk sebenarnya masih tetap, kalau untuk kegiatan sebetulnya lebih ke, memang kan ada kewajiban sebagai wakil masyarakat ya di DPRD DKI Jakarta. Jadi ya rapat ya, turun ke dapil gitu. Habis ini aku langsung harus ke daerah pemilihan gitu, dapil, untuk ada sosialisasi, ada tinjauan kayak gitu-gitu. Itu kewajiban utama aku ya gitu untuk sekarang. Terus juga ya sambil, kalau misalnya di entertain kan sebenarnya aku untuk hiburan juga ya gitu. Jadi misalnya kayak syuting atau even just kayak interview kayak gini atau apa, itu kan lebih kayak passion aku gitu. Jadi itu juga aku masih jalanin. Nah sekarang ditambah lagi dengan, ya sekarang meskipun sesantai itu pun di rumah tangga kan aku juga tetap harus nyiapin ya gitu, kayak ke suami tuh untuk baju lah apa ya, itu kesibukan baru lah gitu, lucu gitu. Karena aku juga kalau pergi-pergi gitu kayak sekarang tuh lebih, karena kan udah lebih bareng ya gitu, jadi kayak nyiapin outfitnya suami misalnya, terus kalau misalnya nyiapin apa yang dia suka, makanan atau apa. Itu kesibukan baru loh ternyata. Pertama sebenarnya memang kalau dari dulu tuh itu sebenarnya passion juga. Aku tuh suka di bidang politik dan hukum gitu kan. Jadi dari waktu kecil tuh aku sukanya tuh dari SMP, SMA gitu, suka kelas debate gitu, kayak debat, ngomong mewakili negara mana, ikut di pertandingan perlombaan di sekolah-sekolah maupun di universitas gitu. Dari zaman dulu sebenarnya sukanya kayak gitu. Terus passion di situ gitu, pengen tahu terus apa sih sebetulnya yang harusnya bisa kita lakukan. Nah ditambah lagi pada saat itu akhirnya masuk kampanye, aku jadi caleg, jadi lebih tahu, oh dapil tuh seperti ini, oh ternyata di Jakarta yang semegah ini, metropolitan, yang kita tuh udah gak kalah sebenarnya sama luar negeri kalau di daerah kotanya, ternyata di pinggirannya tuh masih ada loh yang kehidupannya seperti ini. Nah di situ makin oh ya, kita bisa berbuat sesuatu nih untuk minimal wilayah yang kita naungi dulu gitu. Dari situ ya udah akhirnya jadi makin kesini ya kita bekerja, jadi bukan hanya dari melalui apa yang kita kerjakan aja, tapi dari hati. Kalau di politik kan identiknya tuh gontok-gontokannya di luar atau apa gitu ya. Jadi sebenarnya kalau aku sih lebih ngambil sisinya gini, aku tuh senangnya nggak tahu dari dulu ya, aku dari zaman sekolah tuh senangnya kalau ada tantangan apa gitu, kayak sesuatu yang susah banget untuk dipecahin, tapi kayak pas kita bisa jalanin itu terus ngoyo gitu, ternyata bisa, tapi itu sesuatu yang sangat relieving gitu, apa ya, kayak wah hard work pay off gitu. Misalnya sulit nggak? Sulit gitu, karena meskipun sebetulnya teorinya sesimpel itu, tapi ternyata pas implementasinya dengan menghadapi birokrasi, dengan menghadapi segala tantangan rebut-rebutan anggaran, yang meskipun anggaran DKI sebesar itu gitu, tapi itu kepuasan tersendiri lah untuk kita yang bertugas di situ, bahwa kita dipercaya oleh masyarakat di situ. Terus tiba-tiba kita bisa melakukan sesuatu, bukan tiba-tiba ya, dengan berjuang kita bisa melakukan sesuatu dengan izin Tuhan juga, ya itu sesuatu yang sangat apa ya, itu legacy. Yang harus dimiliki perempuan untuk bisa berdaya, pertama adalah kesadaran dulu sebenarnya, karena kesadaran bahwa wanita itu bisa, wanita itu setara, itu dari kesadaran diri kitanya sendiri. Karena kadang wanita itu suka merasa bahwa kayak saya tugasnya memang hanya sekedar di rumah deh gitu, dapur, anak, suami gitu aja gitu. Tapi kalau kita sadar bahwa sebetulnya kita tuh gak tahu ya, kalau orang tuh bilang bahwa kalau cowok kan straight ya satu gitu, kalau cewek tuh bisa multifungsi gitu. Kadang ada yang bisa sambil jualan online, sambil nyetrika, sambil ngurusin anak, itu tuh bisa. Dan kalau kita sadar akan hal itu, akhirnya kita punya semangat untuk melakukan itu. Gitu. Jadi ketika kita udah sadar, kita semangat, kita lakukan itu, dan hasilnya bisa, ya kita akan berlanjut gitu. Jadi ya ketika wanita tidak berdaya itu dari pikirannya sendiri. Sebenarnya wanita itu sangat berdaya.
sahabat Vimela, pokoknya intinya untuk percaya diri itu adalah dimulai dari kesadaran diri kita dulu. Memang percaya diri tanpa amunisi itu juga something yang nanti akhirnya jadi bully-bulian sih sebenarnya. Misalnya kita percaya diri tapi kita nggak bawa apa-apa gitu kan. Contoh misalnya deh, kita ke satu acara yang potluck bawa makanan gitu. Terus kita percaya diri aja datang nggak bawa apa-apa gitu. Itu pasti akan jadi omongan sih, fix gitu kan. Dengan semua orang bawa sate, bawa martabak, bawa apa, kita nggak bawa apa-apa itu satu. Nah, itu menjadi ilustrasi bahwa ketika kita mau percaya diri juga kita harus membawa sesuatu dari diri kita. Ya balik lagi kesadaran diri kita itu pertama dari kita tuh di mana sih oke-nya gitu. Kita harus tahu gitu loh. Oke, kita mungkin cantik itu di apanya gitu. Rambutnya, mukanya, kulit, badan atau apa. Nah, ketika kita tahu sadar akan hal itu, kita embrace it, kita maksimalkan di situ. Misalnya kita rambut kita bagus ya, kita bikin orang impress kepada rambut kita, misalnya seperti itu. Nah, yang lain-lainnya bisa kita merasa kurang dan bisa kita perbaiki, kita perbaiki. Misalnya kita merasa terlalu obes nih gitu. Satu untuk kesehatan, kedua untuk penampilan, kita gym atau apa. Itu dari kesadaran dulu kan, mau atau enggak gitu. Tapi kalau merasa kayak lah kok orang, gue nggak butuh penampilan gue yang untuk jadi all out. Nah terus apa? Oh, kedua, kepintaran kita misalnya atau ide-ide kita, kreativitas kita itu jadi amunisi kita juga loh gitu, knowledge kita. Atau ketiga bisa jadi kan kita orang yang menyenangkan gitu, ngelucu atau apa. Nah ketika kita dari situ udah tahu apa yang kita kesadaran diri kita bahwa kita punya amunisi ini, fix kita pasti percaya diri untuk menghadapi apapun dengan catatan ya kita membawa amunisi itu gitu loh. Jadi balik lagi, gak ada, dan setiap manusia itu pasti punya blessing gitu. Nggak mungkin kita diciptakan itu nggak punya apa-apa. Jadi ya nggak ada alasannya untuk kita nggak percaya diri. Kalau nggak percaya diri berarti belum sadar aja sih.